kabar kalian? Alhamdulillah sehat kak. Ya, terus gimana? Puasanya lancar apa enggak? Lancar kak. Widih, udah ada yang pernah medot apa belum? Belum kak. Benar. Benar. Ini siapa ini? Ini belum medot ini. Belum kak. Ini belum mendot. Iya, pintar sekali ya. Oh iya, perkenalan dulu ya. Nama kakak Isna Ironisa, biasa dipanggil Isna. Terus mahasiswa PGSD dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang gantian kalian ya yang perkenalan. Mulai dari siapa dulu nih? Siapa ini? Siapa yo? Ya. Sama kelasnya berapa? Nama sama kelas. Perkenalkan, nama saya Cinta, kelas 6. Oh iya. Udah besar ya, Cinta ya. Itu siapa ini yang tengah? Siapa namanya? Ya keras. Oh, Mas Hero. Kelas berapa Mas Hero? 1. Oh, kelas 1. Terus yang sampingnya? Feti. Oh, Mbak Feti. Feti kelas berapa? 4. Oh, kelas 4. Iya. Oke. Berarti sekarang udah kenal ya? Kalian udah pada kenal belum? Udah kak. Kapan kenalan? Sahabat kak. Oh iya. Apa ya? Kan seperti pepatah ya, kalau apa? Tak kenal maka tak sayang. Kan sekarang kita udah kenal ya, berarti kita OTW sayang ya. Oh ya, di sini kakak mau minta waktunya sebentar ya. Ya ngobrol-ngobrol sebentar, sharing-sharing. Pada mau apa enggak nih? Mau kak. Mau enggak? Mau. Ya, kakak mau tanya. Di sini siapa yang kalau dinasehati sama orang tua bandel? Siapa yuk? Yang ngeyel. Ayo jujur. Angkat tangannya. Lu kenapa anak kalau nggak apa dibilangin nggak nurut? Kenapa? Karena masih kecil ya Hero ya. Oh ya udah, tapi nggak boleh kayak gitu ya. Hero, lihat Hero nggak boleh kayak gitu ya. Kalau dibilangin kita harus apa? Nurut. Ya, kita harus nurut. Iya pintar. Dengerin. Oh ya nih, sekarang kakak punya cerita yang ada kaitannya dengan anak yang tidak mematuhi nasihat orang tuanya. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Iya kak. Ya kak. Bentar. Nah, di sini judulnya dengerin. Joko dan Sri Hala. Judulnya apa? Joko dan Serigala. Ya. Nah, pada suatu hari terdapat seorang ibu dan anak lelakinya yang bernama Joko. Sang ibu sangat menyayangi anaknya. Hingga pada suatu hari sang ibu membeli bahan-bahan masakan ke pasar. Nah, sebelum ibu pergi ke pasar, sang ibu telah memberi peringatan kepada anaknya, yaitu sang ibu melarang Joko untuk keluar meski dalam keadaan apapun. Jadi Joko itu nggak boleh keluar ya sama ibunya. Nah, ibu menyuruh Joko ini agar tetap berada di rumah. Namun karena Joko penasaran dengan larangan ibunya yang tidak ada alasan, kurang beralasan, Joko pun membangkang. Ia tetap keluar ke rumah dan langsung pergi bermain dengan teman-temannya yang berada di dekat kolam. Nah, yang ada di sebelah rumah neneknya itu. Terus Joko biasa mengunjungi kolam tersebut, sudah sering mengunjungi tersebut dengan teman-temannya. Nah, karena lamanya Joko bermain bersama teman-teman, Joko pun kelelahan, dia lapar. Terus akhirnya ia bersama teman-temannya menuju kafe untuk membeli apa? Ya, membeli makanan dan minuman ya. Nah, Joko ini membeli ayam goreng dan jus apa yuk kira-kira? Jeruk. Ya benar, jus jeruk. Nah, itu jus jeruk itu kesukaan dari Joko. Oke, lah terus setelah dari kafe, Joko pulang ke rumahnya karena mereka sudah apa? Lelah, kenyang. Oh, sudah kenyang. Ya, sudah kenyang. Lalu Joko pulang bersama teman-temannya. Namun dalam perjalanan pulang, ia harus berjalan sendiri, nggak bareng sama teman-teman, tanpa teman-teman.
Hal tersebut dikarenakan rumah si Joko ini letaknya jauh dari kafe. Nah, sedangkan teman-teman rumahnya dekat dengan kafe tersebut. Jadi saat jalan sendirian itu si Joko merasa takut dan ia juga merasa ada yang mengikutinya di belakang. Seperti itu ya. Terus hingga satu ketika dia menyadari bahwa ternyata ada seekor serigala besar yang mengikutinya dari belakang. Nah, saat melihat serigala, Joko pun apa kira-kira ya? Takut. Ya, takut sampai ya Menangis. ya sampai menangis. Nah, karena takut dan saat itu pula ia menyesali perbuatannya. Ia menyesal karena tidak mematuhi aturan perintah dari ibunya. Nah, tetapi Joko ini tidak kehabisan akal. Ia langsung saja berbaring tiduran sembari menahan nafasnya. Jadi dia nggak bernafas ketika ada serigala yang mau menghampirinya. Ia langsung berbaring dan tidak bernafas, pura-pura tidak bernafas agar dia terlihat seolah-olah sudah mati. Nah, saat berbaring, serigala mendekatinya dan mengendus padanya. Mengendus itu kayak yang gitulah, mencium. Serigalanya itu mencium Joko. Nah, karena tidak terdapat nafas, akhirnya serigala itu menyangka bahwa Joko sudah mati. Nah, kemudian serigala ini berbalik arah lah, dan ia mencari mangsa yang lainnya lagi. Nah, mengetahui serigala telah pergi, akhirnya Joko langsung lari untuk kembali ke mana yuk? Rumah. Ya. Nah, ternyata sesampainya di rumah ini Joko tidak menemukan ibunya. Ibunya di mana yuk? Ibunya belum pulang dari pasar. Ibunya itu belum pulang dari pasar. Karena merasa bersalah tidak mematuhi ibunya, Joko menyesal dan langsung membersihkan rumah. Jadi ketika pulang ke rumah, di rumah nggak ada ibunya dan ia menyesal. Nah, kenapa ibuku nggak ada di rumah? Terus ia langsung bersih-bersih rumah. Semua dibersihkan sama Joko. Nah, pada akhirnya ibu Joko pulang dari pasar sambil membawa banyak sekali bahan belanjaan. Nah, sesampainya di rumah, ibu kaget melihat rumah yang bersih sekali dan Joko yang diam di dalam rumah. Jadi rumahnya bersih, terus Joko nggak main keluar kayak gitu. Terus hingga akhirnya Joko menceritakan kejadian yang dari tadi, yang nangis, terus diendus sama serigala seperti itu. Nah, terus dia juga berjanji dia nggak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, sang ibu ketika mendengar cerita dari Joko ini, dia meluk kenceng banget, erat hatinya ini. Nah, terus dia juga bersyukur karena Tuhan masih melindungi anaknya, karena dia tidak jadi dimakan serigala seperti itu. Nah, begitulah ya cerita dari Joko dan serigala. Bagaimana? Senang tidak mendengarkan cerita dari kakak? Senang. Kenapa senang? Karena kalian nggak ngomong ya? Iya. Apakah bisa dicermati dengan baik adik-adik tadi ceritanya? Bisa, Kak. Nah, kalau begitu kakak ingin tahu kesimpulan dari pesan moral yang sudah kalian dengar ceritanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kan tadi kan udah denger kan Joko itu gimana. Nah, kalian itu bisa nggak menyimpulkan pesan yang harus kita lakukan biar kita nggak kayak Joko lagi, nggak menyesal, nggak apa, tapi kita harus ngapain? Ya, Mbak Cinta. Harus mendengarkan perkataan dari ibunya yang tidak boleh keluar rumah. Ya, benar. Berarti kita harus mematuhi Aturan aturan atau nasihat dari ibu. ya, orang tua, terutama ibu ya. Ada lagi Mbak Cita? Oh ya, Mbak Cita udah jelas banget ya. Iya, Mas Hero? Oh, Mas Hero, ya. Dan nanti lagi ya Mas Hero ya. Berarti benar kata Mbak Cinta tadi. Jadi kita sebagai seorang anak
harus mematuhi nasihat-nasihat dari orang Orang tua. Terutama ketika itu seorang ibu yang sedang melakukan nasihat, memberikan nasihat, kita harus mematuhi nasihat-nasihatnya. Dan ketika ayah atau nenek kakek ketika melarang kita untuk kemana, kita harus mematuhinya. Begitu ya. Karena jika membangkang pasti kita akan merasakan akibatnya. Seperti tadi ketika Joko membangkang, dia akan merasa ketakutan di jalanan itu gara-gara dia membangkang. Terus oleh karena itu anak-anak harus ngapain, ayo? Patuh. Ya, patuh taat. Patuh dan taat kepada Orang tua. Ya, orang tua itu. Karena orang tua lah yang sudah mengandung Dan membesarkan kita ya, dari kecil. ya, pintar. Jadi sudah sebatasnya lah kita harus menghormati dan mematuhi. Ya, pintar. Nah, ya begitu ya. Jadi intinya kayak gitu ya adik-adik. Ketika kita melakukan sesuatu harus mendengarkan perkataan atau nasihat dari orang tua tadi. Nah, jika orang tua kita berkata tidak, ya sebisa mungkin kita tidak melakukan hal tersebut. Karena jika membangkang pasti akan merasakan akibatnya. Maka dari itu kita sebagai seorang anak harus patuh dan taat kepada orang tua. Paham ya adik-adik? Paham, Kak. Ya. Nah, ketemu lagi sama kakak ya. Iya, Kak. Nah, setelah kalian memahami materi yang tadi, kakak punya satu topik lagi nih. Masih pada dengerin apa enggak? Mau, Kak. Pada mau nih? Mau. Ya, ketika itu buat apa? Ngabuburit lah ya. Iya, Kak. Kakak mau tanya, di sini adik-adik pernah ngerasain males belajar apa enggak? Pernah, Kak. Yang paling males itu pelajaran apa? Matematika, Kak. Sesama. Cinta matematika kenapa? Susah, Kak, ngitungnya, Kak. Kenapa susah? Kan ada kalkulator. Nggak boleh, Kak, kalau di sekolahan. Oh, nggak boleh. Bilang aja sama bu guru. Kalau ada kalkulator ini pakai kalkulator aja. Nggak boleh, Kak. Oh iya. Benar nggak boleh sih ya. Iya. Biar kita bisa terlatih menghitung pakai otak sendiri. Nah, tadi siapa? Ferdi bilang apa? Bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa? Kan kita orang Jawa, masa bahasa Jawa susah? Iya nggak, Cim? Iya. Aksara Jawanya, Pak. Oh, aksara Jawa kan nggak hafal. Hafal apa enggak? Enggak hafal. Kan masih bisa belajar dari internet ada, dari buku ada. Ngeliatin Pak gurunya nulis di papan tulis juga ada kan. Berarti nanti kalau Ferdi masih kesulitan bisa belajar lagi di rumah. Lihat-lihat di YouTube gimana sih cara biar bisa nulis, bisa hafal, bisa aksara Jawa kayak gitu. Nah, gini Hiro, tadi pelajaran apa yang sulit, susah? Jadi males? Bahasa Jawa juga. Kenapa? Kan Hiro orang Jawa, masa mau bisa bahasa Jawa? Gak suka ya? Susah? Oh, ya udah. Besok belajar lagi ya sama mama di rumah. Sama kakak. Sama adik. Itu sama adik, sama kakak ya. Nah, kenapa? Apa ya? Kalian itu malas belajar itu gara-gara pak gurunya yang sulit nerangin, gak bisa nerangin, gak mudeni, apa dari kamunya yang malas belajar? Malas belajar, Kak. Berarti sebenarnya teman-teman di kelas pada mudeng ya, pada bisa ya? Nggak tahu, Kak. Kok nggak tahu, Cinta? Berarti intinya kalau kita malas belajar kita harus Rajin belajar. iya, sebisa mungkin ketika malas kita harus melawan malas itu biar kita jadi anak yang nggak Pintar. bosan. Iya, pintar. Terus ketika kalian bener-bener males nih, kayak mau belajar males,
mau buka buku males, bawaannya pengen main HP terus kayak apa ya, ketika buka buku ngantuk, ketika buka buku baru 5 menit udah main HP lagi, udah pengen nonton TV gitu kan. Nah terus solusi kalian atau apa yang kalian akan lakukan, adik-adik mau lakuin, udah yang tahu gimana Hero? Tahu nggak kalau Hero lagi malas belajar, Hero mau ngapain? Main HP. Ada yang tahu? Cinta apa? Nggak tahu kak. Jadi kalau apa, mungkin Feti tahu lah. Satu yang tadi loh. Bergaul dengan temannya rajin belajar supaya kita rajin belajar juga. Oh iya benar, itu ya salah satunya ya. Terus ada yang tahu lagi nggak? Feti tahu? Feti, Cinta tahu lagi apa nggak? Yang lain, ayo kita sharing bersama. Ketika Feti Cinta lagi malas, terus Cinta gimana biar nggak malas lagi? Refreshing. Oh, refreshingnya ngapain? Refreshing, jalan-jalan biar nanti kita semangat belajarnya. Oh, biasanya Cinta jalan-jalan kemana nih? Banyak kak. Kemana? Ke rumah kakek? Iya kak. Ke rumah kakek, ke sawah, ke kebun binatang, kemana lagi? Ke kolam renang ya? Iya kak. Iya benar. Jadi kita nanti bisa lihat situasi di luar. Terus ada lagi yang tahu apa enggak? Ayo, ada sama yang tahu lagi, ayo. Tik tak. Hiro. Hiro gimana Hiro? Hiro kalau lagi malas belajar ngapain? Tidur ya, ngantuk, pura-pura tidur beneran. Nah jadi benar sekali ya yang tadi Cinta udah bilang, banyak sekali sebenarnya, itu banyak sekali solusinya yang bisa diatasi ketika adik-adik atau kakak malas belajar. Nah di sini kakak mau membahas ya, yang pertama itu ada membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Her, dengerin Her, kayak gini. Yang pertama itu membuat jadwal sehari-hari. Jadi membuat jadwal sehari-hari ini dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk mengatasi rasa malas belajar. Nah karena kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan setelah ini, dan apalagi yang harus dilakukan setelah ini kan, karena udah terstruktur di jadwal yang sudah diatur. Nah cara membuat jadwalnya itu bagaimana kan masih bingung kan, katanya harus membuat jadwal, tapi gimana cara membuatnya? Nah cara membuatnya itu, jadi nanti kamu bisa mulai dari awal pertama kamu bangun sampai kamu tidur lagi di malam hari. Jadi pertama kamu membuat jadwal, pagi ini saya bangun jam 5, habis itu sholat subuh sampai jam 5.15, setelah itu merapikan tempat tidur, sarapan, seperti itu udah dijadwal, sampai belajar di sekolah, pulang sekolah jam 2, terus habis pulang sekolah makan siang, seperti itu. Jadi kita biar nggak males nanti dalam belajar, kita harus mengatur waktu dengan membuat jadwal ya, sebaik-baiknya dengan membuat jadwal kegiatan. Nah biar nggak males kita mainnya kayak gitu ya. Nah terus yang kedua, benar tadi kata Cinta, bergaulah dengan teman yang rajin belajar. Jadi sebenarnya tidak ada larangan sih jika adik-adik mau bergaul sama siapa aja, mau sama yang teman yang rajin atau yang biasa aja nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita berteman dengan teman yang rajin, seperti itu. Karena setidaknya kalian adik-adik itu bisa dipengaruhi oleh teman yang rajin belajar itu. Misal ketika kita punya teman yang rajin, dia ketika kasih PR sama guru, dia udah langsung garap, dia langsung jain. Nah kita kan sebagai temannya melihat misal si Hero rajin, melihat Hero lagi mengerjakan PR, pasti kita punya pikiran, Hero aja bisa ngerjain secepat itu, maksudnya masa kita nggak bisa, kayak gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinter milih teman.
ketika kita memiliki teman yang malas, misalnya loh nanti aja tugasnya nanti aja, mesti kita bakal ketularan malas juga. Nah, jadi begitu ya, setidaknya memilih teman yang lebih rajin. Nah, lebih baik lagi jika adik-adik ini mengajak teman-teman yang malas belajar untuk ikut bermain bersama ke teman yang lebih rajin belajar itu. Jadi ada rasa semangat yang timbul jika dilakukan bersama-sama. Jadi misal lebih baik lagi jika adik-adik di sini ini mengajak teman yang malas seperti adik itu kan malas belajar. Nah, adik pun mengajak teman yang malas itu berteman dengan yang rajin ya, biar nanti bisa belajar bareng-bareng bersama-sama. Nah, yang selanjutnya yuk, ada yang tahu? Beri hadiah pada diri sendiri. Jadi contohnya jika adik-adik sudah berhasil mengerjakan PR nih, misal PR-nya itu sulit banget, terus adik sebelum itu bilang, ketika nanti PR itu selesai, aku harus beli es krim misal buat diriku sendiri. Kita mau beli baju lah karena sudah menyelesaikan tugas ya, mengerjakan PR ya. Kita mau pergi jalan-jalan refreshing ketika PR sudah selesai. Jadi memberikan hadiah kepada diri sendiri itu juga kan penting, biar nanti ketika kita mendapatkan sesuatu itu, misal dapat es krim, alhamdulillah dapat es krim gara-gara kita rajin belajar, jadi besok nantinya kita bakal tambah semangat ya, biar bisa mendapatkan barang-barang yang lain lagi, hadiah-hadiah yang lain lagi. Walaupun itu sebenarnya dari uang sendiri. Jadi ya membahagiakan diri sendiri itu tidak salah. Iya. Nah, terus yang selanjutnya yang keempat ada kurangi menggunakan gadget. Gadget itu apa? HP. Ya, gadget itu bisa bilang HP. Nah, jadi sebenarnya penggunaan gadget itu boleh-boleh saja, tetapi dipesertakan dalam proses belajar mengajar, tetapi harus mempunyai batasan-batasan sewajarnya saja. Kayak misal ada main HP dari jam sini sampai sini, kayak dibatasi loh. Misal jam 7 sampai 9 belajar dulu, setelah belajar baru boleh mainan HP. Jangan mainan HP terus tapi nggak belajar nih. Jadi untuk mengurangi rasa malas, jadi biasanya kan kalau udah megang HP jadi malas belajar kan? Iya Kak. Iya, jadi malas belajar gara-gara udah megang HP. Megang HP kan ada WhatsApp, ada game, ada YouTube kayak gitu kan. Jadi ya tugasnya lupa. Seperti itu. Ya, yang selanjutnya yang ke-5. Tadi Cinta bilang katanya refreshing ya, Cin? Iya. Ya, Cinta bilang kita juga butuh refreshing atau liburan. Nah, benar sekali. Solusi ini sangat menjadi ya seperti tadi kita butuh juga yang namanya refreshing atau liburan untuk memberikan diri sendiri. Misalnya bisa refreshing ke rumah kakek, ke rumah nenek, paman, terus ke kebun binatang. Iya, ke kebun binatang, kolam renang, terus kemana, ke mall, bisa refreshing, lihat-lihat baju. Cuma lihat-lihat nggak apa-apa, yang penting kan kita udah lihat daripada nggak lihat di rumah aja. Nanti kan setelah pulang liburan, setelah misal kita liburan habis di rumah kakek, pasti kan kita seneng kan, hawanya seneng, terus jadi kita bisa membangkitkan belajar lagi di rumah, karena kita kan tadi sebelumnya malas belajar, mager, kayak nggak ada semangat. Tapi kan karena tadi udah ngeliat kakek di sana, udah ngeliat nenek, udah pada sehat, ini kan seneng, terus pulang ke rumah jadi senang juga, semangat juga. Terus yang selanjutnya yang ke-6 yaitu kalau kalian adik-adik harus belajar, tapi kalian harus pikir kenapa saya harus belajar, gara-gara apa karena belajar tempatnya nggak nyaman atau karena emang malas atau gimana. Jadi kalau misal kita mau belajar, kita harus merapikan tempat-tempatnya dulu. Misal kalau berantakan, dirapikan dulu, jadi biar terlihat rapi kan, jadi kita nggak malas. Nyaman, bener. Jadi kita nyaman dengan kondisi sekitar ketika bersih seperti itu. Atau kalau kita juga bisa milih sendiri sih,
mau belajar di tempat yang nyaman, di tempat sepi atau di ramai, di tempat yang ramai. Tapi sih sebaiknya kalian apa ya, kayak membuat tempat sendiri, kayak misal di kamar bisa, di pokoknya yang tempat yang benar-benar membuat kalian itu konsentrasi, nyaman untuk belajar. Kalau misal keramaian juga mungkin akan sulit untuk, ya mengganggu benar sekali, sulit masuk apa materi-materi yang sedang dipelajari. Jadi mungkin keheningan atau kesepian dalam belajar itu juga sangat dibutuhkan. Terus nih ada yang selanjutnya yang biar kita nggak malas itu motivasi dan dukungan dari orang tua. Ya benar, dari orang tua. Jadi orang tua atau dukungan dari orang tua itu juga sangat penting. Ketika orang tua mensupport kita buat ayo harus belajar, ayo habis ini ngerjain PR ini kan, orang tua kan apa memperhatikan anaknya, jadi kita jadi semangat. Beda lagi kalau misal orang tua itu acuh tak acuh, dia nggak mendukung anaknya untuk belajar ya situ enggak ya situ, kayak misalkan ada orang tua yang modelnya kayak gitu. Nah jadi misal ketika kita mempunyai orang tua atau ketika kita akan menjadi orang tua nantinya, kita harus mendukung dan memotivasi seorang anak agar dia tetap rajin belajar. Ketika dia malas, ya misal kita dekati kayak, kenapa kamu malas belajar, apa karena susah apa kalau misalnya susah itu bisa diajarin sama orang tuanya itu kan. Sekarang kalau misal orang yang tuanya nggak bisa ngajarin kan ada internet, yang penting ada HP-nya aja sih. Ya Hero udah punya HP apa belum? Tapi sering mainin HP-nya kakaknya ya. Oh gitu. Biasanya mainin HP buat apa Hero nggak bisa ngomong ya? Game. Oh nge-game. Yang paling senang game apa Hero? Oh Minecraft. Selain Minecraft? Mobile Legends apa itu? Nah, itu ya, tadi berarti ada berapa ya? 7. Dari ada 7 yang udah dijelasin cara mengatasi kemalasan ketika belajar. Masih ingat kan tadi ya? Banyak sekali pokoknya. Jadi tadi apa ya, sudah benar ya bahwa yang sudah dikatakan Sita tadi sama Feti sama Hiro, jadi sudah benar bahwa solusi yang telah adik-adik sampaikan itu untuk mengatasi kemalasan itu emang kayak gitu, udah benar kayak kita harus melakukan banyak sekali rancangan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi malas tersebut. Bagaimana adik-adik, berarti sekarang udah mengerti kan? Udah Kak. Cara untuk mengatasi kemalasan dalam belajar. Udah. Ayo coba sebutkan kembali bersama-sama sama kakak. Yang pertama ada membuat jadwal sehari-hari. Ayo Hera, ayo tiruin. Terus yang kedua ada bergaul dengan teman yang rajin belajar. Terus yang ketiga beri hadiah kepada diri sendiri. Pintar. Yang keempat kurangi kurangi menggunakan gadget. Yang kelima Liburan atau refreshing. Refreshing atau liburan. Terus yang belajar keenam, di tempat yang nyaman. Belajar di tempat yang nyaman, seperti tempat yang sepi, jangan terlalu ramai. Terus Motivasi atau dukungan dari orang tua. Iya, pintar. Berarti tadi udah ada 7 ya? Iya Udah Kak. pada paham kan? Paham. Berarti nanti tinggal dipraktekkan ketika sedang malas belajar. Oh iya, ingat, ketika malas belajar yang harus dilakukan yaitu membuat jadwal. Iya. Terus bergaul dengan teman yang rajin belajar. Iya. Terus beri hadiah. Jadi ketika kita belum mempunyai uang, ya kita harus menabung dulu. Ketika kita pengen membeli anting-anting, misal nanti kalau udah bisa mengerjakan tugas, saya akan membeli anting-anting, tapi saya belum mempunyai uang, berarti nanti kita nabung dulu. Yang penting nanti bakal kebeli anting-anting gitu ya.
Nah, terus yang selanjutnya ada kurangi gadget. Benar, kurangi gadget, refreshing liburan, belajar di tempat yang nyaman tadi udah dibahas, dan terakhir ada motivasi dan dukungan dari orang tua. Nah, jadi begitu ya adik-adik kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga kita Cinta, Hero sama Fetri dapat mengambil manfaatnya ya. Amin. Amin. Nah, oh ya, semoga puasanya adik-adik lancar, nggak medok, Ya, Kak. nggak ada halangan, Ya, Kak. harus semangat terus sampai sore, nggak lemes kayak gitu ya. Nah, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Terus kakak mohon maaf juga apabila dalam menyampaikan materi tadi banyak kesalahan, banyak kelepotan, banyak candaan seperti apa gitu mungkin. Nah, pokoknya kakak minta maaf ya. Ya, Kak. Oh iya, satu lagi, semoga sekolah kalian juga lancar nanti kalau ketika Amin. COVID-nya udah reda ya. Nah, semangat melewati karantina guys, yaitu kita harus berdiam diri di rumah sejenak untuk mengurangi merebaknya virus. Terus kalau bepergian jauh jangan lupa memakai masker. Ya, memakai masker. Terus patuhi aturan pemerintah, misal harus memakai sabun itu sanitizer ya, benar. Terus memakai masker, terus cuci tangan. Pokoknya anjuran dari pemerintah harus kita patuhi ya, taati, patuhi. Nah, semoga doanya kita cepat terbebas dari masalah tersebut, virus ya, COVID-19. Nah, sekian dulu ya. Ya, Kak. Kakak pamit undur diri. Terima kasih semuanya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.